Tadi ini yang mendesakkan oligarki kapital. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini. 3 skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya 3 periode. Plan B-nya penundaan pemilu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Calon boneka siapa? Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Nah, 3 agenda kelompok oligarki kapital inilah yang dominan sekarang, mencoba dipaksakan, didiktekan. 3 agenda ini nyata. Lagi nih Bang. Apaan? Nah, itu bagaimana tuh Bang dengan keputusan pengadilan Jakarta Pusat tuh Bang yang menangin Partai Prima Bang? Putusannya gimana? Bahwa KPU tidak bisa melanjutkan sisa tahapan pemilu ini Bang, harus ditunda nih Bang. Udah paling tepat, itulah suara Tuhan ya, yang diwakilkan kepada hakim-hakim di PN Jakarta Pusat bahwa tidak menginginkan kehancuran Indonesia dengan menggelar pemilu tahun 2024 ini. Apapun, Tuhan masih menginginkan Pak Jokowi diperpanjang, pemerintahannya, karena kita tidak punya pemimpin yang sekelas Pak Jokowi di dalam membangun Indonesia. Saya mendukung penuh keputusan PN Jakarta Pusat untuk menunda pemilu sampai tahun 2025. Dan Partai Prima itu, kalau mau tahu, adalah partai yang dibangun dengan keikhlasan, dengan kejujuran dari anak-anak muda untuk untuk membuktikan bahwa politik itu adalah jujur, ingin menerapkan politik etik, politik kejujuran. Akhirnya PN Jakarta Pusat membuka jalan bahwa pemilu harus ditunda. Pemilu harus ditunda sampai 2025 kan? Iya. Ya kan, Saya kan pernah bilang KPU itu nggak kredibel dengan tidak meloloskan Partai Prima. Ada pesanan besar untuk tidak melanjutkan tahapan Partai Prima. Jadi saya setuju dengan putusan PN Jakarta Pusat, pemilu harus ditunda, Pak Jokowi dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, di minggu ini kita berada di awal minggu, bulan Maret, minggu kedua. Pada minggu pertama telah berlalu dan kita masuk di minggu kedua. Hari ini tanggal 6 Maret 2023. Dan sebelumnya, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui minggu kemarin itu terlalu banyak hiruk-pikuk berita. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sekurang-kurangnya kemarin itu, dan memiliki getaran resonansi sampai sekarang ini masih diperbincangkan di berbagai media. Nah, yang pertama, saudara sekalian, tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan kepada KPU untuk mengulang seluruh tahapan proses tahapan pemilu yang merupakan respon atau putusan terhadap gugatan Partai Prima terhadap KPU melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu kemudian terjadi kebakaran Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang menelan korban begitu banyak. Korban meninggal sekitar 18 orang, dan kemudian banyak warga yang rumahnya terbakar dan mereka yang terluka-luka diperkirakan sekitar 6-10 orang hingga hari ini, saudara sekalian, 4 hari kemudian. Tetapi saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ini adalah rentetan peristiwa 1 hari sebelum kejadian putusan pengadilan itu juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Setelah itu kemudian muncul 1 hari setelah itu muncul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut Partai Prima juga itu tidak
tidak menggugat kaitan masalah masalah penundaan pemilu itu. Tapi tiba-tiba hakim memasukkan itu sebagai bagian dari putusan mereka. Yang ketiga adalah 1 hari setelah itu terjadi kebakaran besar. Satu hari setelah kejadian ketika terjadi pengadilan negeri itu ada diberitakan juga ada Kepala Staf Angkatan Darat juga pergi mengunjungi Pertamina Pelumpang. Dan 1 hari setelah itu terjadi kebakaran, ledakan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa peristiwa yang menarik dari apa yang kita lihat, yang kebetulan ini resonansinya masih sampai sekarang masih menjadi perbincangan, terutama putusan Pengadilan Negeri Jakarta, kemudian kebakaran di Pertamina Pelumpang dan lain sebagainya. Itu menjadi berita yang hangat di berbagai media online, di media elektronik, termasuk juga di media sosial. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kalau saya mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa itu bagian dari sesuatu yang terpaut satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi menolak uji mahkamah yang diujikan atau ini kan diajukan oleh salah seorang guru di daerah Sumatera di Riau, itu kemudian meminta supaya masa jabatan presiden diperpanjang misalnya, kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 1 hari setelah itu kemudian lahirlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang aut-autan itu, dan banyak sekali mendapat reaksi keras penolakan, baik itu dari pemerintah melalui Mahfud MD, Menko Polhukam, maupun oleh oleh berbagai kalangan ilmuwan, baik politisi termasuk ilmuwan, terutama ilmu tata negara gitu. Itu mengecam keras bahwa karena dianggap bahwa ranah pemilu itu Pengadilan Negeri Pusat tidak punya kewenangan, dia tidak memeriksa, apalagi memutus soal sengketa pemilu. Nah, sengketa pemilu sudah akan ada pengadilan khusus, yaitu melalui Bawaslu maupun PT UN. Nah, tetapi ini Pengadilan Negeri kok tiba-tiba muncul, jadi dianggap banyak sekali dianggap bahwa ini bagian dari upaya rejim atau orang-orang rejim ini yang berkuasa ini mencoba untuk mengintervensi, walaupun mereka tahu bahwa itu tidak ini kesalahan, tapi setidaknya itu akan menjadi perhatian dan menjadi perdebatan, dan itu bisa juga membuat arah kesempatan pemilu itu ditunda sebagai titik masuk, sehingga rejim ini, penguasa sekarang ini, termasuk juga dengan mereka-mereka yang karena jabatannya itu melalui pemilihan umum itu otomatis diperpanjang, misalnya DPR, DPD, DPRD dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian presiden juga, wakil presiden juga seperti itu, sehingga kekuasaan ketika pemilu presiden dibatasi masa jabatannya hanya untuk 2 periode, maka ada langkah lain, yaitu tidak 2 periode tapi diperpanjang 1-2 bulan, 2 tahun juga boleh. Maka ini kemudian menimbulkan banyak sorotan, banyak komen, dan banyak juga kritik yang luar biasa, terutama dari partai-partai biasa seperti PDIP ya. PDIP itu luar biasa gitu, menjaga aturan main di dalam bernegara itu. PDIP jagonya Ibu Mega, perlu diberi penghargaan luar biasa terhadap Ibu Mega untuk menjaga keberlangsungan kehidupan konstitusi itu. Nah, berbeda dengan partai-partai lain yang hampir karena sebelumnya misalnya Ketua Umum P3 Romi, kemudian Ketua Umum PKB, Ketua Umum PAN, mantan Ketua Umum P3 ya Romi itu yang pencuri ya, yang Romi itu kan koruptor ya, kemudian baru keluar tapi sahabat dekatnya Pak Jokowi. Kemudian Ketua Erlangga Hartarto yang punya jejak sebelumnya minta pemilu ditunda dan minta menyediakan mekanisme perpanjangan untuk jabatan presiden. Jadi ditambah dengan banyak orang-orang yang diduga sebagai pendukung-pendukung Pak Jokowi, misalnya Arief Pujiono ya. Arief Pujiono itu menganggap bahwa itu luar biasa, itulah yang ditunggu-tunggu gitu. Arief Pujiono mantan wakil ketua umum Partai Gerindra. Nah, kemudian masih banyak sejumlah orang yang memang menginginkan itu, dan karena itu kemudian diduga bahwa ini adalah bagian dari operasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dengan pemilu ditunda itu. Nah,
Nah, kawan-kawan sekalian yang herannya setelah kejadian itu dan ketika media ramai begitu luar biasa, kritik luar biasa, penolakan luar biasa dan komen, dan kemudian sasarannya seakan-akan itulah dianggap bahwa bagian dari permainan istana untuk memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu. Kemudian besoknya Pertamina meledak. Dan itu mendapat perhatian luar biasa juga dari media. Dan sampai hari ini yang memakan korban jiwa maupun korban yang lain, luka-luka maupun banyak harta yang hangus, bahkan diduga apa hubungannya. Suatu hari sebelum terjadi ledakan di Pertamina Pelumpang itu atau kebakaran, ada kasat ke sana. Berapa orang-orangnya, kita tidak tahu apa urusannya. Jadi kalau ini kita lihat runtutannya, tentunya mungkin ledakan yang di Pertamina satu hari setelah kejadian di putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang begitu ramai, itu kemudian ledakan, kebakaran terjadi Pelumpang sehingga konsentrasi media seakan-akan terpecah begitu. Walaupun begitu hingga hari ini saya kira berita tentang masalah kontroversi, ya, perbincangan tentang kontroversi dan saling tuduh seakan-akan tuduhkan kepada siapa di belakang siapa di belakang putusan ini, itu masih berlangsung sampai sekarang dan masih dominan dibanding Pertamina. Tapi saya melihat ini jangan-jangan ini ada upaya untuk, makanya ketika soal Pertamina Pelumpang itu kita naikkan dalam berita dan bacakan itu, kita beri judul bahwa kebakaran atau dibakar. Kalau kita buat rentetan peristiwanya, satu hari sebelumnya penolakan Mahkamah Konstitusi nolak masa jabatan presiden diperpanjang 3 tahun, kemudian tiba-tiba besoknya ada pengadilan negeri Jakarta yang di luar kewenangannya membuat keputusan seperti itu, ya, menunda pemilu salah satu poinnya, dan satu hari setelah itu tiba-tiba kebakaran Pertamina Pelumpang. Tetapi satu hari sebelum itu juga bersamaan ada Kepala Staf Angkatan Darat ke situ. Ada apa? Ngapain dia ke situ? Apa urusannya? Nah, jangan-jangan orang kemudian berpikir, oh ini jangan-jangan memang bagian dari desain sabotase dalam rangka mengantisipasi ledakan kemarahan rakyat akibat putusan pengadilan negeri Jakarta yang seperti itu. Walaupun mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi ini peristiwanya berhenti satu hari ininya, ya, peristiwanya satu hari kemudian gitu. Ya, berentetan. Bisa saja orang berspekulasi seperti itu, apalagi banyak juga pihak para pendukung Pak Jokowi juga mendukung, seakan-akan mendukung peristiwa putusan pengadilan, walaupun di luar nalar, di luar kewenangan pengadilan itu, tidak punya kewenangan, tapi mereka setuju. Taruhlah misalnya Rohmi mantan ketua umum P3 yang teman baiknya Pak Jokowi itu, yang mantan koruptor PKPK yang sudah keluar, itu saya tidak percaya langsung, tapi berbagai media memberitakan bahwa dia ini termasuk yang tidak percaya nanti pemilu itu dilaksanakan. Dan ketika terjadi pemilu, dia katanya memposting di statusnya mengatakan bahwa saya sudah bilang pemilu tidak jadi. Artinya apa ini? Artinya orang-orang istana terlibat di dalam dugaan besar, orang-orang istana terlibat dalam dugaan ini, walaupun bisa jadi tidak di bawah koordinasi presiden misalnya. Karena mereka nikmat dengan Jokowi diperpanjang, mereka punya jabatan sebagai staf penasihat presiden dipanjang, orang-orang panjang berkuasa tanpa pemilu, gitu-gitulah ininya. Demikian juga DPR. Apalagi sebelumnya juga ketua DPD Lanyala itu. Saya sudah bilang awal ketika Lanyala jadi ketua DPD itu sebetulnya ini pelecehan itu anggota-anggota DPD. Masih banyak orang pintar itu di DPD ya hari-hari ini itu bisa menjadi pimpinan DPD. Tapi saya tahulah ketika Lanyala dipilih itu, saya tahu bahkan ada yang cerita anggota DPD yang sekarang ini cerita kepada saya bahwa ya ketika terpilih itu orang-orang itu terpilih walaupun tidak masuk akal, misalnya dilihat dari kapasitas dan segala macam, ya karena uang yang beredar di dalam anggota itu, anggota dibayar mereka dipilih itu. Dan Pak Lanyala pun kemudian awalnya itu harus ini mendukung bersama dengan komponen-komponen reformasi, belakangan dia bagian dari oligarki untuk
mendukung penundaan pemilu atau tidak usah pemilu, pemilihan presiden lewat DPR aja. Itu model pemimpin kita, model seperti itu. Dan itu mereka, kalau saya ada di DPD, saya sudah protes minta orang itu diganti sebagai pimpinan DPD, karena tidak wajar sebagai lembaga demokrasi yang pilih langsung oleh rakyat tetapi ketuanya pelincaran model begitu. Satu. Yang kedua, Bambang Susatyo secara tidak langsung juga seakan-akan ingin supaya Pak Jokowi tetap, walaupun mungkin kita bisa membaca bahwa Bambang Susatyo ini ya wajarlah mencari, ya cari, mohon maaf ini, cari muka biar ya ganti Erlangga lah, kira-kira begitu, bisa kudeta Erlangga lah sebagai ketua umum Golkar, kira-kira begitu. Nah kemudian ada juga orang-orang orang-orang Bambang Susatyo ini, ada, saya lihat ada junior yang nanti meragukan bahwa pemilu ini tidak jadi. Kenapa? Sudahlah, ini Jokowi ini akan perpanjang masa jabatan dan sebagainya. Saya mengatakan itu tidak mungkin karena tidak ada instrumen konstitusional yang bisa memungkinkan presiden itu dipanjang masa jabatannya, atau secara otomatis misalnya tiba-tiba tidak kemudian ditambah masa jabatannya atau diperpanjang masa jabatannya. Semua itu harus melalui mekanisme perubahan konstitusi baru itu memungkinkan. Kalau tanpa itu tidak mungkin. Nah, kalau tanpa itu maka apa yang terjadi seperti apa hukum rimba yang terjadi di putusan Pengadilan Negeri Jakarta itu kan seakan-akan goblok betul itu. Kita tahu hukum saja bisa mengatakan ini sesuatu yang tidak beres. Dan saudara sekalian, sebelum ramai tentang ketika putusan sore harinya diputuskan dan media belum ramai, media terutama media online ini, kita sudah buatkan video tentang dengan judul siapa di belakang putusan Pengadilan Negeri Jakarta. Dan kemudian banyak juga yang kemudian termasuk Dr. Ubaidillah Badrun dan sebagainya membuat analisa yang cukup menarik tentang keterlibatan pihak-pihak istana dalam tanda petik di dalam putusan tersebut. Nah, dalam kaitan ini sebelum kita akhiri ini, saudara sekalian, saya ingin membacakan melengkapi komentar kita ini kaitan yang masalah perentetan peristiwa ini dan khusus terkait dengan masalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta ini. Kita ingin beberapa poin yang kita perlu bacakan terkait dengan komentar Ubaidillah Badrun, seorang pengamat politik dan dosen dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Nah, dia mengatakan begini, saudara sekalian, kita petik aja bahwa analis politik Universitas Negeri Jakarta UNJ bukan Universitas Al-Azhar bukan ya. Ubaidillah Badrun berpendapat putusan menghukum KPU agar tidak melanjutkan sisa tahapan 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari dapat dimaknai menunda pemilu. Nah, ya sama ya. Dia mengatakan jika kita cermati itu senada atau serupa dengan keinginan orang-orang istana. Dia mengatakan jadi ini putusan itu Pengadilan Negeri Jakarta yang masih ramai sampai sekarang itu ya dianggap dimana sebagai orang-orang keinginan orang-orang istana yang selama ini beredar menunda, ingin supaya pemilu ditunda, masa jabatan presiden perpanjang. Tanpa argumennya tidak jelas, argumen dianggap berprestasi padahal juga hancur-hancuran kita ini. Nah, dia mengatakan bahwa keinginan penundaan pemilu itu ia sampaikan berkali-kali secara gigih, tak kenal lelah dan tak kenal malu. Hal senada juga disampaikan Menteri Kesayangan Jokowi lainnya seperti Luhut Binsar Panjaitan, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Tito Karnavian. Nah, yang dia maksud itu ya dia maksud orang istananya, dia maksud Ubaidillah juga adalah Bahlil Lahadalia, salah satu menteri kesayangan Jokowi yang pernah menyampaikan dan mengklaim bahwa keinginan penundaan pemilu merupakan keinginan pengusaha katanya. Jadi kritik Ubaidillah Badrun luar biasa. Bahkan tambah dia, Luhut mengklaim berdasarkan big data, meski ketika ditantang berdebat dengan big data itu Luhut tak pernah bersedia hingga saat ini. Jadi, selain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu melanggar pasal 22 Undang-Undang 45, juga terlihat senada dengan keinginan orang-orang istana. Ada skenario besar menunda pemilu dan perpanjangan periode, karena muncul berkali-kali lebih dari 1 tahun terakhir ini, kata Ubaidillah. Nah, itu memang umumnya orang sudah tahu ya. Nah, dia mengatakan, selanjutnya dia menutup pernyataan yang keras ini, dia mengatakan bahwa saya kira sudah waktunya MPR dan DPR menentukan sikap tegas, memberi sanksi kepada Jokowi
peristiwa pengadilan negeri Jakarta itu melengkapi alasan DPR untuk membuka pintu melangkah menuju proses impeachment, pemberhentian terhadap presiden, karena ini menurut dia ya ini merusak. Ini tidak mungkin presiden tidak tahu. Bahkan bisa diduga bahwa presiden pura-pura di publik, pura-pura di belakang ya kompori supaya orang-orangnya bergerak, termasuk pengadilan negeri Jakarta yang sudah tahu tidak mungkin hakim tidak tahu tentang hukum, bahwa ini salah kamar, bukan wewenangnya mereka, tapi mereka memaksakan juga. Saya di dalam video lain saya mengatakan ini mungkin saja pertama ya, ini memang ada permainan tangan-tangan lain yang bermain, tangan kuasa bermain, tetapi juga ada tangan uang yang besar bermain dalam situ. Dan KPK juga tidak berdaya kalau itu kaitan masalah kekuasaan. Kita udah tahu semua lah, KPK tidak akan mungkin kalau itu ada kaitan beririsan dengan kehendak kekuasaan atau istana, tidak mungkin lah KPK mau cawe-cawe di situ, mengintip-intip itu ada suap menyuap di sana atau tidak. Itu semua orang sudah tahu. Nah, sampai saat ini Jokowi masih membiarkan para menterinya bermanuver soal penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode di tengah boroknya tata kelola negara karena kasus korupsi yang merajalela dan aparat penegak hukum yang ternyata menjadi bagian penting dari perusak dan pelanggar hukum, kata Ubaidillah Badrun selanjutnya. Nah, saudara sekalian, beberapa petikan yang kita bacakan tadi dari itulah sebelum kita akhiri ini, maka saya kembali mengulangi bahwa memang ini ada yang banyak yang aneh, saudara sekalian. Banyak yang aneh, banyak yang tidak masuk akal, dan itu kita menghimbau melalui ini kawan-kawan sekalian yang baik itu sudah mapan secara ekonomi, ya, terutama mereka yang juga di birokrasi misalnya. Kalian mungkin kalian juga tahu bahwa rakyat di pemerintahan ini, rakyat menderita. Rakyat menderita dan yang kaya semakin kaya. Pemerintah rejim ini seakan-akan hanya melayani kelompok-kelompok investasi, kelompok-kelompok kaya saja. Nah, seperti yang disampaikan oleh juga seorang ekonom, bahkan ekonom yang lain juga, Faisal Basri misalnya dalam hal ini, mengecam keras tentang kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya di daerah tambang, soal tenaga kerja, soal bagi pembebasan pajak sampai 30 tahun, pemberian pajak gratis sampai 30 tahun pada investor Cina misalnya tambang, dan sudah kemudian menjual murah hasil tambang kita dari 30 di luar negeri, misalnya di Hangzhou dijual di Shanghai misalnya dijual di 80 US dollar, di Indonesia cuma memberikan ini ke mereka cuma 35 US dollar, sehingga membuat geram banyak ekonomi dan dianggap ini negara sudah rusak, pemerintahan juga sudah rusak, dan oleh karena itu segera diakhiri. Tetapi di satu sisi mereka berupaya untuk mempertahankan dengan berbagai masa jabatan mereka dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, saudara sekalian, siapapun Anda, siapapun kita semua, dengan segala keterbatasan yang dimiliki menghadapi ini, kalau Anda bersiap untuk melawan, melihat menyelamatkan negara, jika Anda menganggap negara ini perlu pergantian rejim secara konstitusional, tepat waktu supaya negara ini punya kesempatan untuk diperbaiki, misalnya terutama mereka-mereka yang kurang beruntung bisa bangkit, bisa diperhatikan, ya, atau istilahnya keadilan sosial bisa diwujudkan, maka berpartisipasi hanya melalui handphone Anda. Kalau dia juga nanti pada saatnya partisipasi untuk memprotes secara keras apa yang dilakukan sebenarnya mereka yang dianggap berkuasa, yang tidak peduli, bahkan dianggap tidak kompeten untuk menjalankan kekuasaan ini. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, apa cara-cara melanggar konstitusi, melanggar aturan dalam penyelenggaraan negara, kemudian untuk memperpanjang masa jabatan atau apalah namanya, sementara rakyat semakin menderita misalnya karena tata kelola ekonomi semakin buruk, tata kelola hukum semakin buruk, investasi jor-joran tanpa ada hanya menguntungkan pihak-pihak asing dan lain sebagainya, itu segera diakhiri. Maka jangan wariskan kepemimpinan ini dari rejim saat ini, tetapi memilih pemimpin di pemilu yang akan mendorong tetap pemilu terlaksana, dan memilih pemimpin yang terlepas sama sekali dengan rejim yang ada sekarang ini. Jadi pemimpin yang ingin melanjutkan atau menjadi titisan dari rejim jangan sampai kita pilih, berbahaya, sehingga terjadi koreksi terhadap apa yang dilakukan selama ini. Nah,
Oleh kawan-kawan sekalian, demikianlah ya semacam mengulang apa yang terjadi dari rentetan peristiwa yang terjadi dari penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian besoknya terjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang kita sudah sampaikan tadi dan Anda sudah tahu. Kemudian besoknya juga pada waktu yang sama atau besoknya itu ada kunjungan petinggi TNI Angkatan Darat ke situ. Kemudian setelah itu meledaklah kebakaran Pertamina Pelumpang, dan kemudian itu dua berita ini silih berganti di berbagai media sosial. Apa artinya ini? Saya sudah katakan tadi, dan bagaimana kelompok-kelompok yang selama ini mendorong supaya pemilu ditunda dan lain sebagainya itu berpesta ria, seakan-akan beroforia, senang terhadap putusan pengadilan, padahal di sana. Tetapi bagi mereka itu sudah cukup bagi mereka, sehingga nanti mereka ada kerjaan berikutnya lagi di pengadilan tinggi, atau ada lagi terjadi perdebatan hukum dan lain sebagainya. Kemudian nanti mungkin puncaknya apa kita tidak tahu, apakah itu perpu yang keluar atau apa kita tidak tahu. Nah, kalau itu yang terjadi, kita lawan. Saudara sekalian, kalau misalnya pemilu ini sewenang-wenang ditunda tanpa alasan yang jelas dan keinginan memperpanjang masa jabatan itu melanggar konstitusi, kita lawan. Kita satu barisan dengan Ibu Megawati dan kelompok-kelompok yang lain. Yang Ibu Megawati sendiri keras, tegas menolak dan mengecam habis peristiwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di luar kewenangannya, tapi mencoba merampok kewenangan orang pihak lain untuk dia mengolahnya di dalam institusi yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan putusan seakan-akan dia punya kewenangan di situ. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, ini bukan provokasi, tetapi saya kira kita harus berpikir jernih supaya kita berpikir juga kenapa ini ada peristiwa ini, besoknya kejadian ini, besok kejadian ini, kemudian ada respon para pendukung rejim seperti ini dan lain sebagainya. Kita mesti berpikir, dan hari-hari ini Anda tidak perlu juga jalan ke jalan memprotes hanya melalui Twitter, melalui TikTok, memprotes segala sesuatu yang gunakanlah pikiran Anda, narasi Anda, sampaikan narasi di Twitter di mana-mana bahwa Anda tidak sependapat dengan itu, dan Anda mengoreksi semua itu karena kita cinta terhadap negeri ini, dan kita tidak ingin negeri ini dilaksanakan pemerintahnya dilaksanakan suka-suka tanpa melalui aturan. Seenak saja konstitusi ditabrak. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.